Pernah nggak dibilang sesat? Oh, sering. Kenapa itu? Setiap manusia tersesat dalam khayalannya. Orang sufi yang paling sesat, doakan aja gitu. Islam juga Al-Quran aja, kalau nggak ada bunyi nggak ada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Filah, kita ketemu lagi di channel Cafe Rumi Jakarta, channel yang selalu memberikan wawasan-wawasan Islami dan tentunya mencerahkan. Bersama saya Amalia Muhammad. Seperti biasa, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tokoh inspiratif kita. Kita akan simak latar belakangnya, success story, dan yang paling penting adalah perjalanan spiritualnya. Semua terangkum di dalam Rumicast. Baik, sudah hadir di studio tokoh inspiratif kita. Siapa dia yang sudah tidak asing lagi di layar kaca? Siapa dia? Bang Mustafa Dallo. Alhamdulillah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dong siapa? Ya, boleh. Saya Mustafa. Ini Rafli Erwin. Nama Iqbal Faraid. Lutfi. Kalau orang kenalnya Master Lutfi. Oh, Master Lutfi. Oke, ini kan sudah ada lengkap nih. Nggak asik kalau nggak nyanyi Main, sedikit. ya. Ya kan? Setuju gitu. Yuk kita dengerin. Ya. Kita nyanyi Nggak lagu. kangen sama lagu Luar biasa. Ini lagu malam ini ya. Malam ini kekasihku, hamba datang kepadamu. Malam ini kekasihku, hamba datang kepadamu. Malam ini kekasihku, hamba datang kepadamu. Dalam setiap hal begitu kami dijaga olehmu. Kami selalu hambamu di dalam tangan kuasa padamu. Sebagai tamu selalu dijaga olehmu. Malam ini kekasihku, malam ini kekasihku, hamba datang kepadamu. Malam ini kekasihku, hamba datang kepadamu.
Sebagai tamu selalu dijaga olehmu. Malam ini kekasihku, malam ini kekasihku. Dengarnya sedih. Luar biasa. Boleh diceritain sedikit nggak itu lagunya tentang apa? Itu lagunya ada cerita sufinya mengenai Laila dan Majnun. Tapi kawan-kawan sufi rata-rata udah pada tahu ceritanya, mungkin bosan dengarnya kali ya. Nah, ini ceritanya bahwa dulu Laila dan Majnun kan dilarang bertemu. Dan bapaknya Laila mengadakan acara syukuran, diajak satu desa ke rumahnya. Majnun karena satu desa diajak, jadi dia ikutan. Harapannya cuma bisa ketemu Laila. Pas nyampe ke rumah, yang hidangkan makanan satu persatu Laila. Jadi dia ikut antrian sama kayak yang lain dengan tujuan 100% berbeda, walaupun kelihatannya tampaknya sama. Antri berambil makan. Jadi pas dia berdiri depannya Laila, dia berikan piringnya. Laila ngambil, dipecahkan ke lantai. Seluruh keluarga Laila senang karena nggak ada yang setuju kan. Wah, ini tandanya Laila udah nggak sayang sama dia, berhasil kita memisahkan istilahnya. Lalu ada orang lihat Majnunnya kok masih senyum gitu. Ditanya Majnun, kenapa kok masih senyum? Ah, kenapa emangnya? Tadi Laila pecahkan piring, udah jelas nggak sayang. Oh enggak, tadi Laila pecahkan piringku biar ngantri lagi, biar ketemu 2 kali. Iya. Oke. Kumail Mustafa Daud. Ya. Nama asli. Ya, benar. Dari Amerika. Anda berkebangsaan Amerika? Ya, benar. Kumail Mustafa Al Daud. Oh, ada L ya? Al Daud ya, keluarga Daud. Oh, I see. Nah, itu datang ke Indonesia berapa tahun yang lalu ya kira-kira? Tahun 99. 99, wow. Lumayan. Waktu itu lagi rame-ramenya Indonesia kan? Ya, sebenarnya. Gimana tuh perjalanan dari Amerika ke Indonesia, dan pasti tentunya ini perjalanan yang cukup panjang ya? Lumayan. Sebenarnya kalau dilihat dari logikanya di sana juga orang-orang kan lagi ramai-ramai di medianya Indonesianya ini habis 98 kerusuhannya. Tapi kita kan nggak pernah lihat itu, urusannya Allah udah. Jadi memang diantarkan ke sini, harus di sini. Nyampe sini alhamdulillah sambutannya luar biasa, sangat luar biasa. Jadi kalau perjalanannya awalnya kita datang bertiga, ada tiga orang dulu, habis itu 4 orang lagi, saya rombongan keduanya. Oh, dengan ayah? Dengan Syekh Fattah ya benar. Oh, beliau guru sama orang tua kita gitu. Jadi yang rombongan pertama adik sama salah satu muridnya beliau, Syekh Al-Hasib sekarang panggilannya, sama yang satu lagi namanya Syekh Hussein, sekarang punya sanggarnya di Parung, Syekh Hussein Ad-Darqawi. Ya. Nah, baru rombongan ketiga kita berempat. Udah nyampe Jakarta, nggak lama kemudian diajak ke Makassar 2 tahun oleh keluarga Abdurrahman Basalamah, omnya Khalid Basalamah gitu. Oh iya. Di Indonesia dari Amerika ke Indonesia itu pasti tarikat dong ya? Tarikat sufi. Ya. Tarikat apa? Dulu Syekh Fattah pegang ijazah 4 tarikat, dan itu tarikat Syadzili. Pertama Syadziliyah, Rufa'iyah, Chishtiyah, sama Qadiriyah. Nah, Syadziliyahnya beliau itu dari Karbala, dari Syekh
Fadlullah Al-Hairi. Karbalanya kalau dari yang tarekat Rufa'iyah dari Syekh Jamali Ar-Rufai dari Kosova. Lalu kalau untuk yang tarekat Chishti ya dari Syah Ikram Hussein di India, Pakistan. Lalu untuk yang Qadiriyah di sini, Qadiriyah Rufai Qadiriyah awalnya di yang Kosova, tetapi ditabarrukan juga ambil lagi oleh Habib Rais Rijal bin Tahir orang ini. Iya. Ya begitu. Awalnya di situ. Dulu waktu di Amerika juga bermusik juga ya? Nggak kayak sekarang, ini gurunya gitu. Habis kena Indonesia dulu, semua jadi lebih indah gitu. Dulu di Amerika katanya namanya Das on the Road. Kemudian di Indonesia orang jadi tua. Jadi saya dulu masih kecil belum ikut di situ gitu. Tapi kalau jadi Das on the Road itu dari orang tua. Dari jadi saya Syekh murid-muridnya udah daripada ngomong banyak main musik aja gitu. Main musik. Oh, main musik berarti salah satu metode dong ya, main bermusik ya? Kan belajarnya sama Alawiyin. Belajar di situ. Alawiyin dari dulu nggak pernah lepas dari musik. Itu harus ada gitu. Kenapa pilih musik? Ya, kalau tarekat memang menurut saya kalau nggak ada musiknya nggak lengkap. Islam juga Al-Quran aja kalau nggak ada bunyinya nggak ada Al-Quran. Harus ada bunyinya gitu. Ya kan? Kalau nggak ada bunyinya nggak ada Al-Quran, cuma buku doang gitu. Iya, benar. Pernah nggak waktu ini kan berdakwah nih dengan bermusik gitu ya. Pernah nggak dibilang sesat? Oh, sering. Kenapa itu? Ya mungkin karena sesat. Kalau bahasanya syairnya Imam Al-Ghazali itu setiap manusia kita lagi bikin lagunya, judul lagunya Mabuk Lagi gitu, bareng sama Dul Jalani. Dan syairnya kita kutip di situ bahwa setiap manusia tersesat dalam khayalannya. Orang sufi yang paling sesat, doakan aja gitu. Jadi kalau kita udah merasa nggak sesat, ada sesuatu masalah di situ. Karena dalam surat Al-Fatihah aja setiap hari minimal 10 kali dalam salatnya minimal orang akan minta, ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Ngapain dia minta kalau dia udah di jalan yang lurus gitu. Jadi supaya Allah kasih hidayah gitu. Supaya manusia jangan merasa benar gitu. Karena kalau udah benar, ya sudah pulang aja, ngapain di sini gitu. Gitu kira-kira. Kayak yang benar. Oke, tadi pilih musik untuk dakwah. Lebih mudah dengan menggunakan musik atau hanya pesan-pesan saja? Kalau bahasanya Dhunnun Masri, sufi besar, beliau bahasanya orang sufi kalau banyak ngomong banyak bohongnya gitu. Jadi kalau musik insya Allah nggak ada bohongnya. Dilampiaskan gitu. dalam bentuk bermusik gitu ya. Karena gini, kalau kita ngomong, saya kan bisa bohong pakai mulut kan. Tapi kalau saya ngejreng ada bohongnya nggak? Enggak sih. Enggak ada bohongnya gitu. Itu beneran kemutlak. Itu nyata karena itu musik nyata. Suara itu nyata. Bohong itu bisa dengan mulut. Tapi kalau musik nggak mungkin bohong. Iya. Terus kalau syair, syair itu menulis sendiri atau ketika terinspirasi dari siapa gitu, misalkan dari rata-rata kayak lagu tadi. Lainnya, ya, gitu. Pasti orang sufi kan hidup di dunia memang numpang aja ya. Kalau ada yang merasa bahwa dirinya keren, dia nggak menyadari dirinya siapa, ini hidupnya aja numpang pinjem gitu. Allah yang maha hidup, kita ini cuma pinjem doang gitu. Kalau bicara orang bikin tulisan baru, kalau bahasanya ini bahasa Yahudi nih, karena kita kutip dari mana-mana biar yang penting benar gitu. Dan itu adalah in khadash tahta syams, tidak ada yang baru di bawah matahari. Jadi benar semua cuma pengulangan aja gitu. Jadi memang pada dasarnya kalau dibilang baru, ya memang inspirasi itu syair-syairnya dulu Allah memberikan pada Syekh Fattah, kita nyanyikan. Tapi kalau dibilang baru, bahasanya, huruf-hurufnya apa, ini kan dari dulu udah ada gitu. Kita cuma ngacak-ngacak lagi jadi sesuatu yang beda gitu, itu aja gitu. Jadi kayak semacam pengalaman yang dituangkan pribadi, di dalam alunan musik dan disampaikan kepada seluruh. Jadi dulu Syekh Fattah juga dengar, gitu. Beliau yang nulis semua syairnya, dan saya tidak pernah nyanyi kecuali lagu beliau. Beberapa waktu, ya mungkin waktu saya umur 21 sampai 23, kami tinggal di Kemang, dan beliau menyampaikan bahwa disuruh saya bikin syair.
berapa kali udah bikin, jelek katanya. Bisa nggak? Gitu. Bisa gitu. Tapi wah jelek, udah bikin lagi. Dulu belajar musik begitu juga, kita bikin, kurang bagus bikin lagi gitu. Kayak gitu. Biar nggak gengsi juga. Karena kalau kita ngerasa kita punya, ya kita sakit hati kalau dibilang jelek. Tapi kalau Allah yang punya bunyinya, Allah yang punya gerakannya, apa orang nggak suka ya udah, Allah juga punya hatinya dia juga gitu. Sehingga waktu disuruh bikin syair, saya bikin ya namanya akal yang main ya, kalimat-kalimat biasa yang kita dengar. Sampai kita agak putus asa, bawain satu, jangankan Laila dan Majnun, anjingnya aja kita siap jadi gitu. Ini baru syair gitu. Nah, jadi memang dari dulu harus jalan yang sesat gitu. Oke. Kalau genre lebih ke dari dulu Turki ada nuansa Turki. Ada nuansa macam-macam campur semua. Kayak ini Bang Lutfi sebelum main Darbuka memang ahli musik India gitu, Qawwali India gitu, classical gitu, tabla mainnya. Sebelum itu pun juga semua kan ethnomusicology, ya. Lebih nyaman menggunakan irama-irama Timur Tengah, artinya yang kena aja, yang kena di hati aja gitu. Kalau kayak baru semalam kita bikin lagu blues. Wow. Ya, rap udah ada belum rap? Hah? Rap? Oh, udah ada. Luar biasa. Kalau saya nggak nge-rap, aku ada namanya Syekh Ali Mustafa, muridnya Syekh Fattah juga yang ngambil ijazah tarekatnya juga gitu. Jadi beliau juga pegang tarekat tapi nge-rap gitu. Dakwahnya begitu gitu. Harusnya ada gitu. Orang sufi nggak boleh kaku, biar yang lain yang kaku aja gitu. 2 tahun lalu kalau nggak salah ini ya, jazz di Semeru, betul? Jazz di Bromo. Di Bromo, di Bromo. Bener. Iya. Itu nyanyiin lagu apa? Ya sama, lagu-lagu begini juga. Sama siapa? Allahyarham Jaduk Ferianto. Orang luar biasa juga. Oh iya. Menurut Bang Mustafa, musik ini jati diri atau jati diri adalah musik ini? Saya ngerasa, kan biasa itu kan terjemahan orang. Kalau buat saya nggak bisa lepas. Ya, saya diamanahkan dulu Syekh Fattah, sekalipun semua orang tinggalin, jangan pernah lepas kampusnya. Jadi nggak penting. Dan itu buat saya di saat-saat jauh ini apa segala macam, ya dalam perjalanan sesat ini kan luar biasa gitu. Jadi di saat kita nggak ada orang, minimal kita ada kampusnya. Jadi lebih tua dari lebih setia daripada banyakkan manusia yang saya kenal gitu. bunyinya gitu. Karena bunyinya Allah yang punya. Bunyinya suara nyata. Allah gitu begitu. Bunyinya nyata gitu kan. Bener. Penyemangat. Ada nggak satu momen yang menjadikan debu seperti saat ini? Mungkin di barat, mungkin di Indonesia. Semuanya. Nggak ada satu pun yang enggak. Makanya juga saya pernah tanya Syekh Fattah, beliau kan pernah masuk penjara di Australia. Gara-gara apa itu? Karena bantuin temannya bawa hashish ke Australia gitu. Sebelum Islam hashish itu kayak ganja gitu. Dia lagi bantuin temannya. Masuk penjara. Saya tanya waktu itu, Syekh, kalau pengen balik untuk tidak lewati itu mau nggak? Nggak mau. Karena itu gara-gara itu saya ada di sini sekarang gitu. Jadi nggak ada satupun peristiwa buat saya yang sia-sia. Semuanya adalah nugerah yang sangat luar biasa, baik dan buruknya. Kalau bahasa maulidnya al-khair wa syarru fi masyiatillah, baik dan buruk Allah yang garisin. Jadi kita syukuri semua, jangan yang enak-enak doang kita syukurin, yang curang jadi kita, lebih ke proses yang enak, yang nggak enak semua disyukurin gitu. Itu aja. Proses perjalanan. Sangat luar biasa. Lalu bagaimana seorang Bang Mustafa ini melihat Indonesia baik dari kacamata musik atau spiritual? Wah, luar biasa. Ini kan antum marganya Bafaqih ya. Saya punya tadi yang rapper tadi Syekh Ali Mustafa, dia punya bahasa begini. Saya sering ngutip karena memang sangat tepat. Dari dulu kita sering dengar di kalangan habaib, kalangan pecintanya bahwa Carim itu adalah kota wali. Lalu dia nanya, ada yang nanya ke dia, Indonesia bagaimana? Sedangkan dari dulu-dulu para wali datangnya ke sini. Ya ini negara wali gitu. Jadi kalau bicara dari sudut spiritualnya sangat luar biasa. Habib Ali Jufri aja dia ngomong bahwa Indonesia, orang-orang Indonesia itu kayak ahli Madinah. Karena pada saat Rasulullah SAW hijrah ke tempat yang lain,
tetap ke Hijaz kan disambut dengan baik. Madinah disambut dengan tarian, nyanyian apa segala macam gitu. Nah, itulah Indonesia. Para aulia Allah kirim ke sini sambutannya luar biasa. Kita juga disambut sangat luar biasa dari spiritualnya ya. Dan aneka ragamnya itu menurutku bisa dipelajari, bisa menjadi patokan peradaban buat negara-negara lain. Iya. Karena beda, bisa jadi tetanggaan, beda keyakinan, tapi asik-asik aja gitu. Betul. Dan itu perlu. Itulah yang namanya, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Itu luar biasa itu. Sangat luar biasa. Ya, kalau bahasa agamanya, lakum dinukum waliyadin, itu bukan. Jadi, ada ayat dalam Al-Quran, dan ayatnya adalah bahwa, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah akan puas kecuali kamu ikuti jalannya dia. Nah, kalau kita mengkaji itu jangan sampai kita pakai akhlak itu, bahwa kita nggak puas sama orang kalau dia nggak ikut jalan kita. Ya, kita berkita aja. Kamu mau kayak gimana urusanmu gitu. Yes. Kalau bahasa Betawinya lolo gua gitu. Iya, benar. Oke. Di mana sih benang merahnya antara musik dengan sufisme? Sama sebenarnya. Buat saya benang merahnya di mana kira-kira musik itu bisa membawa, atau sufisme itu adalah musik, seperti apa benang merah? Sama buat saya. Kalau dulu saya pernah nanya Syekh Fatah, ada pemain gitar sama penyanyi di Amerika namanya Stevie Ray Vaughan, blues yang sangat luar biasa. Saya pernah nanya Syekh, bagaimana ini orang? Syekh bilang nggak usah ditanya-tanya urusan, kan surga kita nggak pernah tahu. Tapi lihat aja, kalau Allah pengen kasih hidayah, urusannya Allah, bukan urusannya kita juga. Tapi kita dengerin dia, itu bisa sampai nangis di situ. Jadi kalau buat saya sufi sama musik nggak boleh lepas, harus satu kesatuan. Dan dari dulu sama seperti yang kita bilang tadi, Al-Quran kalau tidak ada bunyinya, ya berarti tidak ada Al-Quran. Sekarang tulisannya, kaligrafinya indah ini itu belakangan. Awalnya Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kita punya suara, yang punya sebenarnya siapa? Itu Allah punya. Belajar hargai suaramu sebagai titipannya Allah buatmu. Itulah tarekat. Sebagai titipan, ini suara Allah punya. Jaga, hargai itu dengan baik. Itu aja. Nah, dengan sendiri kita mulai dari satu titik, baru dia akan berkembang keluar. Nah, kalau orang meyakini suaranya dia yang punya Allah, dia akan jaga dengan lebih baik gitu. Ya kan? Itu aja. Mulai dari satu titik aja dulu. Contoh orang baca doa ini itu, mungkin dia nggak paham artinya, mulai dari satu kalimat Allah, di mana dia dengerin suaranya dia, yaitu suaranya Allah gitu. Mulai dari satu titik dulu, baru dia berkembang gitu. Cenderungnya kita ini ngomong, tapi suaranya doa, tapi nggak paham artinya gitu. Jadi akal juga nggak dilatih juga gitu. Sedangkan indahnya Islam dia ada dua. Dia pelatihan zikir, itu pelatihan buat roh karena suara. Itu makanya aulia kalau dia doa kan atas air. Betul. Karena dia akan berdampak di situ. Bunyinya bergerak gitu ya. Lalu kalimatnya itu buat akal kita. Karena roh tidak perlu kalimat. Dia udah bener kok. Akal kita yang sesat gitu, merasa antara sesat atau enggak, itu akal. Contoh kalau saya ngomong a, ya bener, mana salahnya mana gitu, enggak ada gitu. Itu yang disebut alif lam mim dalam Al-Quran. Itu adalah tulisan yang tidak ada ragu di dalamnya. Itulah bunyi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu alif lam mim. Nah, kalau kita mengkaji kalimat alif lam mim, alif kan berangkat dari sini, bunyinya alif lam mim, bahwa dari hatimu dia keluar. Jadi belajar hargai bahwa ini rahasia Allah dititipkan pada manusia gitu. Amanahnya gitu, itu aja gitu. Apa misi Debu berikutnya? Saat ini lagi jadi beberapa tahun ini sebelum Syekh Fatah pulang ke rahmatullah, mungkin tahun 2011 atau 10 saya lupa, itu saya mulai usaha, buat belajar usaha. Saya minta izin Syekh, saya jalan multi level marketing keliling Indonesia buat belajar usaha, karena dulu saya merasa bahwa harusnya saya belajar untuk urusannya debu, untuk urusan debunya dan kawan-kawannya. 4 tahun saya jalankan itu, baru saya ketemu satu guru tarekat juga namanya Haji Robert. Beliau bahasanya
usaha. Saya datang maunya belajar usaha, mentor. Dulu untuk yang bisnis yang satu orang Singapura namanya Bu Sherry. Saya sebut namanya biar respect kepada ilmu yang saya dapat. Betul. Jadi pas berapa tahun, 4 tahun sama beliau, Bu Sherry dari Singapura, saya ketemunya Haji Robert. Orang sangat luar biasa ilmunya. Haji Robert ini menyampaikan usaha ini bukan seperti pakai otak begini. Dekatkan diri aja sama yang punya. Lah kalau itu mah dari kecil saya udah diajarin gitu. Jadi udah itu aja gitu. Jadi akhirnya memang harus melalui sebuah perjalanan sampai kita puyeng dengan akal kita sendiri bahwa terbatas, sangat terbatas. Tapi kalau orang dekatkan diri sama Allah, lalu apa yang kita mau ya kita minta, segampang itu gitu. Jadi ya itulah yang dipelajari. Dan sekarang lagi belajar mendekatkan diri aja sama Allah, belajar menghargai ucapan gitu aja. Gitu. Oke. Pendapat Bang Mustafa tentang millennials apa? Ini millennials. Yeah. Ini milenial tapi yang lalu gitu. Kalau semangat tetap milenial ya kan? Iya benar. Gimana pendapat tentang millennials? Apa maksudnya? Pesan-pesan mungkin atau pendapat millennials zaman now tuh seperti apa? Anak saya ada 11 orang, mau 12. Subhanallah. Kayaknya semuanya milenial semua. Yang pertama umur 20 tahun, lahir tahun 2000 gitu. Jadi semua di situ. Ya buatku itu ya namanya roda kehidupan yang Allah gariskan berbeda-beda. Ya yang kita bisa menyampaikan, pakailah sarana-sarana yang Allah kasih kepadamu untuk kebaikan itu aja gitu. Kalau orang lakukan itu, insya Allah dia teruskan perjuangan Rasulullah SAW, perjuangan para aulia gitu, seperti itu. Dan jangan pernah capek kalau merasa bahwa wah udah kerja begini tapi nggak ada hasilnya gitu. Nggak usah pikirin itu karena memang dunia ini tempat lawanan. Jadi harus ada gelap biar kelihatan terang, harus ada sesat biar kelihatan benar gitu. Dualitas. Ya sehingga kalau kita berjuang tapi rasanya nggak ada dampaknya, ya yang penting kita berjuang di tempat yang kita merasa itu yang tepat, itu aja. Gitu. Jadi jangan capek, jangan sakit hati, ya udah yang penting baik aja. Gitu. Ini pesan Maulana Jalaluddin Rumi. Saya tidak bisa ngutip secara langsung karena saya dikasih orang lain, jadi dikasih intinya aja. Dan itu lakukan sesuatu yang baik. Ini buat kawan-kawan milenial ya. Lakukan sesuatu yang baik. Kalau tidak bisa lakukan sesuatu yang baik, apa bahasanya? Lihat sesuatu yang baik. Artinya kalau tidak bisa lakukan, mungkin tenaganya apa kita nggak bisa terlalu ini. Yaudah lihat sesuatu yang baik. Kalau tidak menemukan sesuatu yang baik, mulai sesuatu yang baik. Katakan sesuatu yang baik. Kalau tidak bisa katakan sesuatu yang baik, berarti lihat apa namanya? Mulai sesuatu yang baik itu aja gitu. Dan nggak usah lihat jauh. Zaman sekarang serba giant, serba raksasa semua gitu. Kita ini yang deket aja, apa yang bisa dilakukan di samping. Ya kalau di rumah ya bantuin ibu angkat sampah gitu. Itu orang-orang sangat menyepelehkan respect kepada ibunya. Sedangkan bahasanya Habib Salim Syatri, orang cari wali sini sana, sedangkan di rumahnya sendiri orang tua itu lebih dari wali manapun gitu. Jadi bagaimana dia menghargai itu, khususnya ibu. Kalau orang bisa lakukan itu, insya Allah berkah gitu. Kapan rencana album Debu keluar lagi? Album sebenarnya kita udah nunggu-nunggu soalnya. Iya, insya Allah beberapa proyek sekarang ada yang dengan Ahmad Dhani, judul lagunya Ngamen Aje. Wow. Jadi awal corona muncul, kita nih kan seniman, semua pada berhenti. Tapi ada Allah kasih ilmu baru, ilmu minta-minta aja gitu. Jadi yang penting gengsi jangan gitu. Iya benar. Kalau gengsi, saya belajar di usaha, kita ada dua, ada keinginan sama ada gengsi. Kalau gengsi yang dipertahankan berarti keinginanmu nggak akan kecapai gitu. Jadi hilangkan gengsi, insya Allah capek gitu. Nah dengan awal corona ini semua nggak boleh main apa segala macam, ya udah mulai belajar bersyukur. Bahwa semua sebenarnya sehingga kalau dilihat rumah kita sejak corona ini malah jadi jauh lebih keren karena ada di situ, bersyukur di situ terus sehingga Allah tambah-tambahan berkahnya. Dan akhirnya saya jadi doakan teman-temanku jadi kaya raya semua gitu. Biar saya minta duit dia nggak pusing gitu.
Termasuk Tuanku Hanafiya saya sering mintain duit. Oke. Luar biasa. Kasih souvenir dong buat teman-teman yang di rumah, lagunya Debu Lagi. Boleh nggak? Boleh. Ini lagu syairnya Balaghal ula bikamalihi kashafad duja bijamalihi hasuna jami'a khisalihi sallu alaihi wa alihi. Syairnya dari penyair sufi dulu namanya Sa'di Ash-Shirazi dari Iran. Dan kita sedikit menterjem. Saya dapatnya melalui tarekat Syadziliyah dari Maroko. Jadi kita punya diwan yang dititip di tarekatnya. Syairnya ada di situ. Lalu kita bagian bahasa Indonesianya terjemahan apa namanya los gitu. Jadi bukan mutlak tapi intinya rohnya di situ ya. Balaghal ula. Luar biasa. Ya. كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسرت جميع خصاله صلوا عليه وآله وكنا أمامه السماء غيبة يمدحكم فحكي kebanggaanku, hey! Balaghal ula bikamalihi kashafad duja bijamalihi balaghal ula bikamalihi kashafad duja bijamalihi hasunat jami'u khisalihi sallu alaihi wa alihi habbamu harapanku balaghal ula bikamalihi kashafad duja bijamalihi balaghal ula bikamalihi kashafad duja bijamalihi hasunat jami'u khisalihi sallu alaihi wa alihi. Asik Master Lutfu. كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa. Oke, baik Bang Mustafa, baik juga teman-teman. Terima kasih ya atas kehadirannya, atas wejangan-wejangannya juga. Lagu-lagunya juga yang super luar biasa, super asik ya, bikin tenang gitu. Minum dulu dong. Oh iya siap. Luar biasa, ini berarti harus dibagi-bagi. Kedai Rumi. Kedai Rumi. Ini tempat kedai Rumi sebenarnya dari dulu yang kita mengharapkan apa yang terjadi baru sekarang. Kan dulu namanya apa? Rumi Cafe. Cafe Rumi apa Rumi Cafe? Rumi Cafe. Ya. Saya pas berapa kali ke situ kok nggak ada kafe-kafenya gitu. Jadi alhamdulillah senang pas kita dapat kabar pas nyampe, oh ternyata udah ada kafenya, senang gitu. Siap. Luar biasa. Ini juga kopinya enak. Dia rasanya kayak ini sanger gitu. Sanger itu Aceh punya istilah sanger. Dulu karena dekat mahasiswa, separuh gelas. Separuh gelas itu namanya saling ngerti. Jadi harganya murah gitu. Buat mahasiswa gitu. Sanger. Luar biasa. Baik Sobat Villa, itu tadi bincang-bincang kita dengan tokoh inspiratif. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi pelajaran dan pencerahan untuk kita semua. Amin. Amin, amin. Syiar agama bisa melalui banyak cara dan strategi, bahkan dalam sebuah untaian melodi. Bisa mengalirkan nilai religi sebentuk curahan kesejukan hati. Itulah kebaikan yang hakiki. Pantengin terus channel Cafe Rumi Jakarta. Kita nantikan bintang-bintang yang super asik, super hebat, dan super inspiratif. Jangan lupa klik like, subscribe, and share supaya berita baik ini terus berlanjut dan Anda ikut andil di dalam kebaikan bersamanya. Saya Amalia Muhammad, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.